akan belajar banyak pagi hari ini. Tadi Pak Kiai sempat nyinggung-nyinggung kalau gengsi itu adalah penyakit. Tapi aku mau nanya sama Ustadz Syam, apakah Ah, penyakit ini Ustadz Syam bisa lama-kelamaan akan mematikan jiwa seseorang? jangankan jiwa, mati orangnya mati Oh iya, sekalian. Akalnya mati apa segala macam, semuanya akan mati karena gengsi tadi. loh kok Karena gitu? udah dijelaskan sama Pak Kiai bahwa Ya, ternyata gengsi itu bukan prestige, ya. bukan dignity, bukan kehormatan, bukan kemuliaan, akan tetapi suatu penyakit kejiwaan Oh ya. gitu. Baik, kalau gitu aku mohon nih penjelasannya lebih dalam lagi dari Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Kiai Agus, Ustadz Maulana yang dimuliakan Allah, Mas Soni dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya kalau ditanyakan apakah gengsi ini bisa mematikan jiwa seseorang, kalau dipandang secara negatif maka sungguh akan membunuh segalanya. Kita bisa mengambil contoh ketika yang namanya Abul Hakam atau yang dikenal dengan nama Amr. Amr ini adalah seorang pemimpin suku pada saat itu di kota Mekah. Pemimpin suku ini sungguh gengsinya tinggi. Ada dua suku yang sangat bersaing pada saat itu, yakni Bani Makhzum dan juga Bani Hashim. Bani Hashim adalah sukunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bani Makhzum inilah yang tadi yang kami katakan bahwa dialah Abul Hakam atau Amr. Amr ini ternyata mengakui kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang Muhammad ini emang cerdas. Saya yakin nih Quran ini bukan buatan dia. Muhammad ini emang orang baik, orang terpercaya, al-amin, paling cerdas, paling hebat dan segala macam. Tapi karena beda suku, akhirnya dia tidak mau masuk Islam si Amr tadi ini. Abul Hakam tidak mau masuk Islam. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, dia tidak masuk Islam. Ternyata ya Rasulullah karena kita beda suku. Dan karena beda suku inilah dia tidak mau terima. Karena dia adalah seorang kepala suku, takut direndahkan sama yang namanya anggotanya pada saat itu. Maka pada saat itulah diberikan gelar Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal? Matilah logikanya, matilah akal pikirannya hanya gara-gara gengsi. Karena dia sebenarnya matanya terbuka. Muhammad ini memang nabi. Muhammad ini ciri-ciri kenabiannya ada, mukjizatnya ada, kecerdasannya ada, amanahnya ada, segalanya ada padanya. Dia nih emang nabi, tapi gengsi dia kan dari Bani Hashim, kita akan Bani Makhzum. Beda kasta lah, beda inilah kita bersaing. Maka disebut dengan Abu Jahal. Kenapa Jahal? Karena dia tertutup yang namanya akal pikirannya, logikanya, segalanya tertutup matanya hanya karena gengsi. Pertanyaannya, bisakah gengsi mematikan jiwa? Yang pertama yang akan dimatikannya adalah akal seseorang. Berapa banyak di antara kita yang berani nyicil barang, yang berani kredit, padahal tidak punya pemasukan tetap, tapi karena hanya prestise tadi, gengsi tadi, akhirnya dia menjerumuskan dirinya. Secara akal sehat, Anda pakai tas yang bermerek dengan tas yang tidak bermerek dengan kesanggupan Anda sama aja fungsinya secara logika. Tapi karena ada gengsi tadi Anda memaksakan diri akhirnya bunuh diri karena memaksakan diri tadi akibat gengsi. Kecuali kalau memang Anda mampu dan tidak menjerumuskan ekonomi Anda ya silahkan tafadhal. Uangnya halal kok uang Anda silahkan Anda membeli barang-barang mahal. Tidak dilarang juga dalam Islam. Tapi ketika Anda bunuh diri, Anda yang namanya tidak ada perhitungan pada saat itu namanya yang menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Gengsi mematikan akal, gengsi mematikan jiwa seseorang. Akhirnya bukan hanya Abu Jahal, ada satu lagi Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Akibat gengsinya padahal paman sendiri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena gengsi Abu Lahab ini Rasulullah lahir itu membebaskan budaknya. Budak tuh harganya mahal. Ya. Saking senengnya gitu ya kelahiran Nabi, dia bebaskan budaknya. Tapi ternyata karena gengsi tidak masuk Islam, mati jiwanya. Jiwanya benar-benar Jiwanya mati ternyata. mati. Nyeremin ya Ustadz ya ternyata ya. Iya. Ya Allah, jadi bikin hidup kita tuh nggak apa adanya kayak penuh kamuflase gitu ya Ya Ustadz. Ya. Allahu Akbar. Ih serem. Jazakallah khair Ustadz Syam. Karena ya udah
realita yang sekarang banyak gitu Pak Kiai, gengsi gede-gedean untuk segala macam hal. Apalagi kayak nongkrong-nongkrong pergaulan zaman sekarang. Ah, sepeda, suka main sepeda nggak Ustadz Syam? Naik sepeda iya. Naik sepeda ya, tapi nggak ikut kumpul-kumpul gitu? Belum. Belum ya, nih Iya. aku punya artikel nih mengenai tren sepeda Oh iya, mahal. oh iya, Masya Allah. Fenomena ajang gengsi gaya hidup. Aku bacain ya, Ustadz Maulana nih aku baca ini. Tren sepeda mahal fenomena ajang gengsi gaya hidup. Tren sepeda mahal kian bermunculan saat ini. Mulai dari jenis sepeda lipat hingga balap. Namun mengapa fenomena tren sepeda mahal ini bisa terjadi? Tadinya mungkin niatnya mau kumpul-kumpul olahraga, tapi akhirnya jadi kayak ngeliat, wah ada yang sepedanya mahal, diomongin tuh tiba-tiba ada yang sepedanya biasa aja, akhirnya jadi kayak minder gitu. Nah Ustadz Maulana aku mau nanya, benar gak sih